Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat semua ya adik-adik. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Guru Maulana Hanudi, biasa dipanggil Guru ataupun Lana. Kebetulan kakak di sini ingin menyampaikan materi tentang pengolahan data. Kakak dari Universitas Pancasakti Tegal dan di sini sedang menjalankan KKN atau kuliah kerja nyata di Desa Menjasem Barat. Dalam materi pengolahan data, terdapat 1. Penyajian data, 2. Penghitungan data, dan ketiga penafsiran data. Di mana penyajian data terdapat ataupun dapat disajikan dengan data bentuk tabel, terus data dalam bentuk batang, yang ketiga data dalam bentuk diagram lingkaran, dan data dalam bentuk gambar. Dalam penghitungan data, kita dapat menentukan nilai rata-rata suatu data, kita dapat menentukan suatu modus dari data. Modus itu nilai yang sering muncul ya. Yang ketiga itu ada urutan data. Dan yang terakhir itu penafsiran data, ataupun kesimpulan dari hasil pengolahan data. Penyajian data. Data yang disajikan dalam bentuk tabel. Ini di sini kakak menyontohkan untuk berat badan siswa, di mana data yang paling kecil itu 25 kg dan yang paling besar itu 45 kg. Di data 25 kg terdapat 3 siswa dan 30 kg terdapat 2 siswa dan sampai yang terakhir 45 kg terdapat 4 siswa. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang kakak masih sama dengan data yang di atas ataupun data berat badan siswa di atas, di mana yang 25 kg terdapat 3 siswa, ini di sini, dan yang 30 kg terdapat 2 siswa, 32 kg terdapat 1 siswa, dan sampai yang terakhir 45 kg terdapat 4 siswa. Diagram lingkaran, kakak juga masih sama datanya seperti yang data berat badan di atas. Ini persentase berat badan. Kalian pasti sudah tahu persentase. Persentase itu berarti 100% atau 100/100. Berat badan 25 siswa. Itu tadi kan ada 3 siswa. Dibagi seluruh siswa dikali 100% sama dengan 15%. Sampai berat badan siswa yang 45 kg itu ada 20%. Yang kedua, penghitungan nilai data. Ada nilai rata-rata dan modus. Untuk menentukan rata-rata sebuah data yang harus dilakukan antara lain 1. Susun data tersebut ke dalam tabel frekuensi dari yang terbesar maupun sebaliknya dari yang terkecil. Yang kedua, modus atau nilai yang sering muncul dari suatu data. Contoh nilai ulangan matematika siswa sebagai berikut. Ini ya. 8, 6, 7, sampai 8. Penyelesaian. Langkah pertama, dibuat tabel frekuensi dari yang terbesar maupun terkecil. Kebetulan kakak membuat dari yang terkecil. 4. Ini di sini 4 ada 1. Ini 1. Terus ya ada 1, terus yang 5 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-6 ada 1, 2, 3, 4, 5, dan yang 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, seperti nilai 6 tadi ya. Dan yang 8 itu ada 1, 2. Dari tabel frekuensi ini, kita dapat menentukan yang memiliki nilai 4 itu ada 1 siswa. Berarti 4 kali 1, terus yang mendapatkan
nilai 5 itu ada 7 siswa, berarti 5 kali 7 sampai yang nilai 8 itu ada 2, yaitu 8 kali 2. Dengan total itu 120 ini, dan jumlah data siswanya tadi 20. Rata-rata itu jumlah nilai data dibagi banyak data, atau ini 120 dibagi 20. Jadi 6. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Banyak siswa yang paling sering muncul itu ada di angka atau ada di nilai 5. Berarti modusnya 5 karena terdapat 7 siswa yang mempunyai nilai 5. Yang selanjutnya yaitu mengurutkan data termasuk nilai tertinggi dan terendah. Suatu data diurutkan dari yang tertinggi ke rendah ataupun sebaliknya. Misalkan, dari 20 siswa kelas 6, SD Melati diperoleh data berat badan sebagai berikut. 30, 46, 45, 50, 35, 47 sampai 45. Tentukan berat badan terendah. Terendah berarti dari 30. Yang tertinggi itu 50. 30, 30, 30, 35, 35, 36, 38, 40, 40 sampai 50. Kalau kita berat badan yang tertinggi berarti dibalik dari 50, 50, 48, 48, 47, 46, 46, 45 sampai 30. Yang selanjutnya yaitu menafsirkan hasil pengolahan data, di mana kakak mempunyai data jumlah siswa SD Jatimurni menurut kelas dan jenis kelamin. Pada kelas 1 terdapat siswa laki-laki 18 dan 22 perempuan dengan jumlah siswa itu 40. Kelas 2 itu ada 27 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. Dengan jumlah total siswanya, kelas 2 itu 55, sampai kelas 6 ada 20 siswa laki-laki dan 17 siswi. Dengan total siswanya itu ada 37. Ataupun jumlah laki-laki dari kelas 1 sampai kelas 6 itu 131. Ini dari sini kelas 1 sampai kelas 2, 3, 4, 5, 6 ditambah semua. Terus jumlah siswa perempuan itu ada 129, dari 22 sampai dengan 17 itu ditambah semua. Dengan totalnya 260 siswa. Dari tabel di atas, pasti kita dapat menjelaskan ataupun dapat kita tentukan bahwa di dalam SD Jatimurni itu terdapat 260 siswa yang terdiri dari 131 siswa laki-laki dan terdiri dari 129 siswa perempuan. Yang selanjutnya yaitu contoh soal 1. Data hasil pengukuran berat badan siswa kelas 5 SD Tambakrejo adalah sebagai berikut dalam satuan kilogram. 25, 25, 26, 28, 24 sampai dengan 27. Ini. Dari data di atas, sajikanlah dalam bentuk tabel, tentukan rata-rata berat badan siswa dan juga modus dari data tersebut. Untuk menentukan tabel, yang pertama adalah kita urutkan datanya dari yang terendah ke tertinggi ataupun sebaliknya ya. Terserah adik-adik jika ingin mengurutkan dari yang tertinggi maupun terendah ataupun sebaliknya. Yang pertama ini kakak urutkan dari yang terendah 24. 24 itu ada 1, 2, 3, 4, 25 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 26 ada 3. Ini dari sini 1, 2, 3. 27 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 28 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Langkah kedua, masukkan data tersebut ke dalam tabel sesuai urutan tadi. Urutan kayak angka 24, 25, jangan dijadiin di pedal-pedal satu-satu 24, 24, 24, jangan, tapi disatuin. Dimana di banyak siswa itu atau frekuensinya itu dijumlahin berapa banyaknya. Tadi berat badan 24 kg itu ada 5 siswa, terus 25 itu ada 7, 26 ada 3, 27 sama 28 itu ada 6 siswa. Dimana banyak siswa dikali berat badan itu ada totalnya 703. Dengan jumlah banyaknya siswa itu 27. Dari data di atas, kita dapat menentukan modus dan rata-ratanya. Itu sebagai berikut. Rata-rata itu banyak siswa dikali berat badan dibagi banyaknya siswa. Berarti 703 dibagi 27 sama dengan 26,037. Karena ini berat badan, jadi kita genapkan saja 26 kg rata-ratanya. Yang kedua modusnya itu 25. Karena pada berat badan 25 itu terdapat paling banyak siswa, yaitu 7 siswa. Di mana yang lainnya itu tidak ada yang lebih dari 25 kg banyak siswanya. Ya, sekian yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, kakak mohon maaf. Semangat belajar terus ya di masa pandemi ini. Jangan lupa tersenyum, tetap semangat, dan jangan lupa bermain game. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.